Menunjukkan, menggunakan, dan memperbaiki ejaan dan tanda baca. 1. Menunjukkan, menggunakan, dan memperbaiki ejaan. Ejaan berkaitan dengan pemakaian dan penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf atau penggunaan tanda baca. Contoh kaidah dalam ejaan adalah pemakaian huruf kapital atau huruf besar. Kaidah pemakaian huruf kapital adalah sebagai berikut. 1. Sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. B. Sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. 4. Sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, agama, dan kitab suci. 5. Sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan. 6. Sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. 7. Sebagai huruf pertama nama geografi. 8. Sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. 9. Sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari. 10. Sebagai huruf pertama semua unsur negara maupun lembaga pemerintah. 11. Sebagai huruf pertama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. 12. Sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. 13. Sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. 14. Sebagai huruf pertama kata ganti Anda. 2. Menunjukkan, menggunakan, dan memperbaiki tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang diamati sewaktu pembacaan. Tanda baca berfungsi memudahkan pembaca untuk memahami kalimat yang dibuat. Tanda baca antara lain terdiri atas tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru. Tanda titik. Dan berikut beberapa contoh penggunaan tanda titik. 1. Digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, kakak pergi menonton film di bioskop. Catatan, tanda titik tidak dipakai pada akhir kalimat yang unsur akhirnya sudah bertitik. Contoh, buku itu disusun oleh Tika Prameswari, SPD. Kalian tahu arti SPD? SPD itu sarjana pendidikan. 2. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 2:20, pukul 2:20 menit. 3. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contoh, Sudono Delimbi 2009, mahir berbahasa Indonesia dengan benar. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. 4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau lipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, desa itu memiliki penduduk berjumlah 50.000 jiwa. Catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau lipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi tabel. Contoh, mahir berbahasa Indonesia dengan benar. Tanda titik tidak dipakai di belakang A. Nama dan alamat penerimaan surat, B. Nama dan alamat pengirim surat, dan C. Di belakang tanggal surat. Contoh, yang terhormat Kepala SD Sukamaju, Nurmala Kusuma, Jalan Manji 11, Jakarta, 8 Desember 2017. 5. Tanda titik dipakai di belakang singkatan nama, gelar, jabatan, dan sapaan. Contoh, Togar Sirait SH. B. Tanda koma. Berikut beberapa contoh penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan. Contoh, ibu membeli telur, gula, dan ikan. 2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang sudah didahului kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Contoh, semua siswa yang berkumpul di lapangan sekolah kecuali Tika yang masih sibuk mencari topinya. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk
kalimatnya. Contoh, agar dapat lulus sekolah dengan nilai yang memuaskan, kamu harus banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat di awal kalimat sendiri. Oleh karena itu, jadi dengan demikian hubungan dengan itu dan meskipun begitu. Contoh, Shiane selalu rajin belajar dengan bergiat mengerjakan soal-soal UN. Jadi tak heran bila ia memperoleh nilai bagus dan diterima di sekolah favorit. 5. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, saya senang sekali kata Nina karena lulus ujian nasional dengan nilai memuaskan. 6. Tanda koma dipakai di antara nama A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan dari wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, SDR Ari, Jalan Kebangsaan 56 Jakarta Pusat. Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang, Malang. Jakarta 8 Desember 2017. Jakarta, Indonesia. 7. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Contoh, Rizka Himawan, SS. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh ya, wah, aduh, dan kasihan. Kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dek, atau mas, dan dari kata lain yang terletak dalam kalimat. Contoh, wah, makanan ini enak sekali kak. 9. Tanda koma dipakai untuk mengatur keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contoh, teman kami Nita adalah anak yang sangat pandai. C. Tanda tanya. Berikut beberapa contoh penggunaan tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai di akhir kalimat tanya. Contoh, di mana kamu membeli buku ini? 2. Tanda tanya dapat dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, kakek buyutku dilahirkan pada tahun 1921. D. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Contoh, cuci piringmu segera. Tanda titik 2. Berikut beberapa contoh penggunaan titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerincian. Contoh, ibu membeli beberapa bahan pembuat kue bolu, tepung, telur, baking soda, gula, dan mentega. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, tempat aula sekolah, hari tanggal Rabu 7 Desember 2017, waktu 9.00 sampai 10.30. 3. Tanda titik 2 dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Tono, selamat sore. Penerima, selamat sore. Saya Tono, ketua OSIS, bisa bicara cepat dengan Pak Walu ya. Penerima, saya sendiri. Tono, begini Pak, tadi siang kami sudah mengadakan rapor untuk membahas rencana pelaksanaan bulan bahasa. 4. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Bab dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Contoh, Bobo, XLIII 43, nomor 8 atau 2013 8, surat Yasin ayat 9, dari pemburu terapeutik atologi cerpen Nusantara. Pedoman umum pembentukan istilah edisi ketiga, Jakarta, Pusat Bahasa. Contoh soal dan pembahasan. 1. Bacalah kutipan laporan berikut. Pada hari Rabu 17 April, SD Negeri 2 Banjarmasin mengadakan kunjungan ke PT Indor Dharma Saputra. Di sana, kami melihat proses pembuatan minyak goreng serta mengenal sejarah berdirinya PT Indor Dharma Saputra. Pembentulan ejaan pada kalimat yang bergaris di bawah kutipan laporan di atas adalah A. Pada hari Rabu 17 April 2024, SD Negeri 2 Banjarmasin mengadakan kunjungan ke PT Indodharma Saputra. B. Pada hari Rabu 17 April 2024, SD Negeri 2 Banjarmasin mengadakan kunjungan ke PT Indodharma Saputra. C. Pada hari Rabu 17 April 2024,
SD Negeri 2 Banjarmasin mengadakan kunjungan ke PT Indor Dharma Saputra. D. Pada hari Rabu 17 April 2004, SD Negeri 2 Banjarmasin mengadakan kunjungan ke PT Indor Dharma Saputra. Jawabannya C. Nama hari dan perusahaan diawali huruf kapital. Ini artinya penulisan yang tepat adalah hari Rabu dan PT Indor Dharma Saputra. 2. Bacalah paragraf berikut. Peranan air di dalam tubuh kita tentu dapat kita rasakan. Air berfungsi untuk melarutkan zat makanan kita ke proses pertukaran zat metabolisme dapat terjadi dalam bentuk larutan. Air juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Penempatan kata baca titik tanda baca titik yang tepat terdapat adalah A. Setelah kata kita makanan zat dan tubuh, B. Setelah kata makanan zat larutan dan tubuh, C. Setelah kata rasakan proses air dan tubuh, D. Setelah kata rasakan kita larutan dan tubuh. Jawabannya D. Tanda titik digunakan di akhir pernyataan. Tanda titik yang tepat guna untuk paragraf tersebut adalah setelah kita rasakan kita larutan dan tubuh.